Selamat petang, Saudara. Presiden Prabowo Subianto prihatin soal ada pihak yang ingin buat Indonesia terus gaduh. Prabowo juga bilang demonstrasi Indonesia gelap didanai oleh koruptor yang sengaja memadamkan optimisme pertumbuhan Indonesia di masa mendatang. Benarkah demikian dan apa dasarnya? Malam hari ini, Saudara, kami juga akan membahas soal langkah timnas Indonesia lawan Malaysia dalam Piala AFF U23 yang akan berlangsung malam ini di Stadion Gelora Bung Karno. Bagaimana kemeriahan supporter dan juga kans timnas mengalahkan Malaysia. Kita bahas semuanya di Sapa Indonesia malam hari ini. Saya Audrey Chandra. Dan saya Cynthia Rompas. Informasi pertama di Sapa Indonesia malam, Saudara. Penyidik Polda Metro Jaya kembali memeriksa sejumlah saksi terkait laporan Presiden ke-7 Joko Widodo atas tudingan ijazah palsu. Saksi yang diperiksa merupakan relawan Jokowi. Ketua Umum Barisan Sudarsono Jokowi Lovers BSJL Sudarsono bilang pemeriksaan dilakukan untuk mengetahui apa yang terjadi saat sempat bersitegang dengan masa TPUA di depan kediaman Jokowi April 2025 lalu. Polda Metro Jaya menaikkan status kasus tudingan ijazah palsu Jokowi dari tahap penyelidikan ke tahap penyidikan. Semua adalah yang ada di lokasi. Kalau dulu pertama memang ada sampai 12 orang, tapi ini mengerucutkan mana-mana yang diperlukan, yang mengetahui persis kejadiannya waktu itu. Jadi mungkin berkaitan itu. Sementara itu, Saudara, Roy Suryo CS mengajukan surat permintaan gelar perkara khusus ke Polda Metro Jaya. Kuasa hukum Roy Suryo CS bilang belum ada ketetapan hukum terkait keaslian ijazah Jokowi sehingga belum bisa ditingkatkan ke penyidikan. Sebelumnya, Jokowi melaporkan Roy Suryo CS ke Polda Metro Jaya atas dugaan pencemaran nama baik terkait tudingan ijazah palsu pada April 2025 lalu. Itu tindakan yang normal karena kami juga mengambil dasar hukum yang sama sebagaimana kami sebelumnya pernah mengajukan permohonan gelar perkara khusus berdasarkan ketentuan pasal 31 dan 33 Perkapolri nomor 6 tahun 2019. Hari ini pun kami akan menyerahkan surat permohonan gelar perkara khusus kepada Kabak Wasidik Polda Metro Jaya dengan dasar sama pasal 31 junto pasal 33 Perkapolri nomor 6 tahun 2019. Penting ini kami sampaikan karena harus ada tindakan berimbang yang sama equal agar ada jaminan keadilan dan kepastian hukum. Perkara di Polda Metro Jaya dengan perkara di Baris Krim itu sangat beririsan. Sebab tidak mungkin orang bisa dianggap menyebarkan fitnah, ya melakukan pencemaran tentang ijazah palsu sebelum dibuktikan ijazah itu asli. Nah, ijazah yang dipersoalkan ini belum ada hasil kesimpulannya. Bahkan kami dengan tegas menyatakan sebenarnya proses di Polda Metro Jaya tidak bisa ditingkatkan ke penyidikan sebelum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Saudara, terlapor dugaan pencemaran nama baik tudingan ijazah Jokowi, Roy Suryo meminta Polda Metro Jaya menghadirkan Jokowi sebagai pelapor. Roy Suryo CS juga meminta Polda Metro Jaya menunjukkan ijazah asli milik Jokowi. Quote and quote terlapor itu sudah siap 11.000 triliun % siap kita ya untuk hadir ya. Tetapi sama seperti tadi yang disampaikan Pak Ahmad Kosinudin, dalam perkara ada yang pelapor, seharusnya pelapor itu duluan yang diperiksa. Ya, pelapor itu duluan, urutannya begitu, dalam UHAP urutannya juga begitu. Jadi tidak lazim, tidak umum, bahkan aneh jika pelapornya, saya makanya juga tanya, kenapa pelapornya belum diumumkan untuk diundang atau dipanggil ya untuk datang. Soal pelapor utama, Saudara JKW tadi ya. Nah, dia harus hadir, tapi kami menunggu ya proses ini berlangsung dengan sangat baik. Sebelumnya, Saudara, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo merespon tudingan ijazah palsu terhadap dirinya sebagai upaya menurunkan reputasi politik. Politik saya mengatakan ada agenda besar politik untuk menurunkan reputasi politik, untuk mendowngrade yang ya buat saya biasa-biasa aja.
Informasi selengkapnya terkait penyidikan kasus dugaan pencemaran nama baik Jokowi, kita tanyakan langsung. Sudah ada jurnalis Kompas TV, Alfania Rizky, dan juru kamera Yohan Bagja dari Mapolda Metro Jaya. Alfa, tudingan ijazah palsu Jokowi sudah naik kini ke tahap penyidikan. Apakah sudah ada tersangka terkait kasus ini, Alfa? Cynthia dan juga saudara, kalau sampai sekarang masih belum ada tersangka yang ditetapkan oleh dari Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya karena tadi terakhir ada pemeriksaan saksi, yaitu tepatnya kader PSI Dian Sandi yang baru merampungkan proses pemeriksaan atas kasus dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo yang dicecar sebanyak 26 pertanyaan. Menurut Dian Sandi, ia memberikan 25% setidaknya keterangan baru untuk kemudian mendukung atau melengkapi keterangannya yang sudah disampaikan 2 kali sebelumnya ketika kasus ini masih dalam tahap penyelidikan. Dan tadi disebutkan oleh Dian Sandi, ia memberikan keterangan atas 4 perkara yang sudah ditangani Polda Metro Jaya terkait dengan 2 objek unsur pidana, yaitu ada pencemaran baik yang tentu saja sudah dilaporkan oleh Presiden ke-7 yaitu Jokowi, dan juga 3 diantaranya merupakan penghasutan. Ini 5 terlapor yang di dalam kasus ini masih sama, Roy Suryo dan juga kawan-kawan. Sampai saat ini memang belum ada penetapan tersangka. Tetapi tadi Dian Sandi bilang kalau dirinya memang dimintai keterangan lebih lanjut atau dibutuhkan keterangan lebih lanjut atau bahkan ditetapkan sebagai salah satu tersangka, ia mengaku siap meskipun kemudian kita harus menantikan bersama seperti apa proses kelanjutan dari penanganan perkara ini. Karena sampai sekarang setidaknya ada 48 saksi yang sudah diperiksa oleh Polda Metro Jaya terkait dengan tuduhan ijazah palsu Joko Widodo ini. Dan belum ada titik terang. Tadi juga pihak Roy Suryo memberikan permohonan untuk melakukan gelar perkara khusus karena kemarin ketika gelar perkara dilakukan pada pekan lalu tepatnya, pihak Roy Suryo ini merasa tidak dilibatkan sehingga ia membutuhkan gelar perkara khusus untuk setidaknya ia mengetahui seperti apa proses gelar perkara yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya. Sejauh ini Cynthia dan juga saudara, Dian Sandi memberikan atau disita 2 flash disk, tepatnya yang berisi terkait dengan dokumen yang berisi postingan-postingannya mengenai ijazah Jokowi yang ia yakini masih asli, kemudian beberapa dokumen tambahan lain yang akan melengkapi keterangannya tadi selama 6 jam pemeriksaan di Reskrim Polda Metro Jaya. Baik, terima kasih Alfania Rizky melaporkan langsung dari Mapolda Metro Jaya.